Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fridhi Dirgadwatra, SPSI MA, dosen S1 Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu berarti bagaimana dosen mempersiapkan materi agar mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Dan interaction itu berarti pengajaran bisa dilakukan dengan saluran apa saja, baik tatap muka maupun dengan tatap layar. Sedangkan assessment merupakan pemberian tugas terstruktur kepada mahasiswa yang telah direncanakan. Antara lain kuis yang terinteraktif, tugas, dan pembahasan studi kasus. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 di Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 16 pertemuan dalam satu semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Adapun mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini membahas mengenai pengertian dan wawasan psikologi industri dan organisasi, sejarah psikologi industri dan organisasi. Mata kuliah ini juga mengkaji rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja, juga pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, kondisi kerja, dan psikologi kerekayasaan, kepemimpinan dalam perusahaan, struktur dan desain organisasi, juga budaya organisasi. Juga konsep dalam menganalisis jabatan, motivasi kerja, penilaian kinerja, stres dan keselamatan kerja, serta perilaku konsumen di masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah pertama, mampu berpikir logis, kritis, inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan penguasaan teknologi. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, organisasi, dan komunitas. Yang ketiga, menguasai konsep dasar asesmen dan intervensi dalam psikologi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari Psikologi Industri dan Organisasi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian dan wawasan psikologi industri dan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu merangkum sejarah psikologi industri dan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan tujuan antara rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja, serta metode-metode dari ketiganya. Yang keempat, mahasiswa mampu memaparkan tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan di perusahaan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mendiskusikan kepemimpinan dalam perusahaan. Lalu, mahasiswa mampu mengkategorikan desain dan struktur organisasi. Juga mahasiswa mampu menganalisis budaya organisasi, mampu menjelaskan konsep analisis jabatan. Juga mahasiswa mampu membandingkan berbagai teori motivasi kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Juga, mahasiswa mampu merangkum berbagai metode penilaian kinerja, serta menghubungkan antara stres dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis aplikasi perilaku konsumen di masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan bahan kajian, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini akan mencakup beberapa kajian. Yang pertama, pengantar Psikologi Industri dan Organisasi, yang di dalamnya menjelaskan tentang sejarah, ruang lingkup, dan prinsip dari psikologi industri dan organisasi, serta strategi dalam penelitiannya. Yang kedua, bahan kajian berikutnya adalah pembahasan tentang teori-teori psikologi industri dan organisasi, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang perilaku konsumen di masyarakat. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber dari luar dan juga penulis dari Indonesia. Yang pertama itu buku dari Riggio Ronald tahun 2009, buku berjudul Industrial dan Organizational Psychology. Yang kedua, Organizational Behavior
itu yang ditulis oleh Maxent and Glenow pada tahun 2010, juga Organizational Behavior oleh Robbins dan Stephen itu tahun 2000, dan dari Indonesia itu yang menulis adalah Pak Munandar tahun 2022 yang berjudul Psikologi Industri dan Organisasi, dan juga Yuwono, Ino dan kawan-kawan pada tahun 2005 yang berjudul Psikologi Industri dan Organisasi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring, pertemuan tatap muka maupun daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Pada metode sinkronus, asinkronus menggunakan learning management system. Di UNP itu learning management systemnya adalah smile.unp.ic.id, dan juga sinkronus itu menggunakan grup WhatsApp, Zoom atau Google Meet, seperti itu. Dengan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning yang berfokus kepada keaktifan dan peran mahasiswa di dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan pembelajaran kolaboratif melalui studi kasus yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berdasarkan kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri, dan penugasan berupa analisis studi kasus dan refleksi diri. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini secara garis besar ada 3 poin. Yang pertama, pemaparan dari dosen dan diskusi kelas, yaitu pada pertemuan 1 dan 2. Yang kedua, berupa metode presentasi mahasiswa, seperti pada pertemuan 3, 5, 6, 11, 13, dan 14. Dan yang ketiga, yaitu metode diskusi dan studi kasus, yaitu pada pertemuan 4, 7, 9, 10, 12, dan 15. Adapun pada pertemuan ke-8 dan ke-16 itu diadakan UTS dan UAS. Adapun evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi berdasarkan 5 poin. Yang pertama itu kuis yang interaktif, yang kedua berupa penugasan, yang ketiga pengerjaan UTS seperti dalam pemaparan RPS berupa menjawab soal pilihan ganda, itu berjumlah 50 butir, serta pada UAS yang keempat itu berupa esai, dan yang kelima pengerjaan studi kasus sebanyak 6 kali. Adapun terkait bobot penilaian pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi terdiri atas tugas, kuis, UTS, UAS, dan case study atau studi kasus. Tugas bobot penilaiannya berupa 10%, sedangkan kuis itu 10%, UTS 15%, UAS juga 15%, dan poin terbesarnya adalah pembahasan studi kasus berupa 50%. Jadi, total pembobotan penilaian itu 100%. Baiklah, demikian informasi terkait dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk mahasiswa S1 semester 2 Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas pada pertemuan 7 mengenai materi kepemimpinan dalam perusahaan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Udah sarapan semuanya? Sudah. Oke, terlihat dari tampang-tampang kalian ya yang udah senang, bahagia, sudah sarapan. Ya, mudah-mudahan sampai akhir perkuliahan tetap happy seperti ini ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, agar lebih berkah materi kita dan nantinya agar lebih berpahala juga, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Panggilan kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu ya. Nah, ada yang masih ingat apa materi kita di minggu lalu? Ayo. Siapa? Oke, Dinda, silakan. Materi kita minggu lalu itu tentang psikologi kerekayasaan, Pak. Psikologi kerekayasaan. Oke. Apa aja materi tentang psikologi kerekayasaan yang Dinda ingat? Materi minggu lalu itu tentang psikologi kerekayasaan.
Nah, psikologi kerekayasaan sendiri adalah cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara manusia dan teknologi dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja, keselamatan, kenyamanan, dan eksistensi dalam penggunaan alat, mesin, dan sistem kerja, Pak. Oke, thank you Dinda. Luar biasa ingatan Dinda ya, tepat sekali ya dengan materi yang udah bahas minggu lalu. Oke, kemudian apa yang poin-poin yang kita bahas minggu lalu lagi? Siapa yang masih ingat? Oke, Yogi. Pak, ya izin Pak, yang kita bahas minggu kemarin itu mengenai ruang lingkup psikologi kerekayasaan. Nah, ruang lingkup dalam psikologi kerekayasaan ini melibatkan berbagai bidang yang terkait dengan desain sistem, interaksi manusia dengan mesin, dan faktor manusia dalam lingkungan kerja. Nah, contohnya penerapan pada transportasi, yaitu pada desain kokpit pesawat agar pilot tidak salah dalam membaca instrumen. Oke. Nah itu ya. Ingat lagi kan materi kita yang minggu lalu. Oke. Nah psikologi kerekayasaan ini sangat penting ya di dunia kerja pada saat sekarang ini untuk membantu kita karyawan, pimpinan, sebagainya itu agar kerjanya lebih efektif dan optimal seperti itu ya. Oke. Kita masuk. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat ya. Nah, semoga di pertemuan berikutnya kalian tetap ingat, tetap enjoy ya mengikuti perkuliahan ini sehingga kalian hasilnya juga memuaskan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi kita minggu ini itu tentang kepemimpinan dalam perusahaan. Nah, apa aja sih capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK apa ketika kalian sudah menyelesaikan atau mengikuti perkuliahan pada pertemuan hari ini, kalian akan nantinya mampu mendiskusikan kepemimpinan dalam perusahaan. Apa-apa aja sih yang kepemimpinan tersebut? Nah, bisa kalian diskusikan ketika orang bertanya kepemimpinan itu apa aja pendekatannya. Nah, itu kalian diharapkan ya, kalian bisa mendiskusikannya ke siapapun seperti itu ya. Nah, itu capaian pembelajaran yang diharapkan. Dan adapun daftar isi pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama pengertian kepemimpinan, pendekatan dalam kepemimpinan, komponen dalam kepemimpinan versus manajerial dan kepemimpinan efektif. Seperti itu. Jadi udah terbayang ya kira-kira apa materi kita pada minggu ini, pada hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Oke, ini apakah pemimpin paduan suara seorang leader? Iya. Iya. Ada yang tidak? Oke. Ini paduan suara seorang leader, ya jawaban kalian nanti kita kunci. Selanjutnya, apakah pengembala itik seorang leader nih ya, bapak-bapak itik nih seorang leader? Wah, mulai ragu ya. Tidak? Jadi tidak ya. Dinda tidak? Ada yang iya? Enggak semua ya, ada yang iya, enggak usah ragu. Silakan kalau yang iya berbeda dengan yang lain enggak masalah. Ayo, siapa? Tidak semua ya? Oke, tidak. Kita kunci. Yang pertama tadi iya, yang kedua tidak. Yang ketiga, apakah ini seorang leader? Guru ya. Ini katanya, waduh gurunya kok killer bisa mati kutu nih aku belajarnya. Pak jangan galak-galak dong, nih nangis, ada yang nangis. Nah, ini apakah seorang leader? Oke, ada yang ya, ada enggak? Tidak. Oke, tidak. Ada yang ya? Silakan. Tidak ya. Oke, yang ketiga, keempat. Iya. Iya. Oke? Iya. Oke, ya. Oke, yang kita kunci berarti yang pertama itu iya, kedua tidak, ketiga tidak, keempat tidak. Iya. Oke. Nah, kita jawabannya tapi setelah kita itu ya bahas satu persatu dari pengertian ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kepemimpinan? Leadership itu terdiri dari bahasa Inggris yaitu kepemimpinan, kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, leadership berasal dari kata dasar leader yang berarti pemimpin dalam bahasa Indonesia, artinya pimpinan, ketua atau komandan. Sedangkan leadership seorang yang memimpin sebuah organisasi atau institusi dan terlibat di dalamnya. Nah, itu secara bahasa. Nah, sedangkan istilah itu menurut para ahli ya. Silakan baca Debbie. Yang pertama, apa itu
makna kepemimpinan. Oke Bapak, kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, thank you Devi atas pembacaannya ya. Nah, jadi dari yang Devi baca, yang dari Devi bantu ya, kita menjelaskan ya. Kenapa kita tarik benang merahnya adalah hubungan yang tercipta adanya karena pengaruh terhadap seseorang terhadap orang lain sehingga orang itu sukarela dan mau bersedia bekerja sama. Nah, di poinnya adalah ada orang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain dan kemudian ada yang membuat seseorang itu secara sukarela bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Itu poin utama dari kepemimpinan ya, seperti itu. Jadi, pemimpin adalah seorang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan, nah dari berdasarkan sudut pandangnya itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu Gradman Theory, Trait Theory, Contingency Theory, Behavioral Theory, teori gaya dan perilaku. Nah, yang pertama itu sudut pandang mengatakan Gradman Theory. Seseorang yang muncul, seseorang pemimpin itu ada karena dia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu teori dari Gradman Theory. Seorang Soekarno itu muncul karena ya dia ditakdirkan lahir oleh Allah, ya dia punya sesuatu untuk memimpin sehingga dia besar seperti itu. Jadi memang orang pilihan seperti itu. Nah, dari sudut pandang Gradman Theory. Oke, yang kedua yaitu Trait Theory. Nah, sudut pandang ini mengatakan kalau pemimpin itu yang sukses itu, yang efektif itu ketika pemimpin itu memiliki kepribadian-kepribadian tertentu, memiliki karakteristik tertentu, emosi tertentu, memiliki intelijensi tertentu seperti itu. Nah, itu yang Trait Theory. Yang ketiga yaitu Contingency Theory. Contingency Theory mengatakan kalau pemimpin yang sukses itu, yang efektif itu, atau pemimpin yang lahir itu ketika adanya pengaruh lingkungan. Nah, itu adalah lingkungan yang mengatur dia dari kecil sampai sekarang sehingga dia belajar dari lingkungan sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang efektif seperti itu. Itu Contingency Theory. Nah, yang keempat itu Behavioral Theory. Nah, ini kita lebih dekat ya mengenal kata Behavioral Theory ini, di mana pemimpin itu ada karena perilakunya dia seperti itu, dan juga ada penguatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, seperti itu. Jadi behavioral theory karena ada tindakan-tindakan yang terjadi baik dari orang-orang terdekat, orang sekitarnya, guru-gurunya. Nah, sehingga membuat dia paham, terlatih secara mandiri, dia menjadi seorang pemimpin seperti itu. Itu behavioral theory. Dan yang teori kelima, teori gaya dan perilaku. Ini menggabungkan antara contingency theory dan behavioral theory. Bagaimana pemimpin itu terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan juga dia trait ya. Adanya teori lingkungan, dia juga memiliki kepribadian dan juga punishment atau reward yang diterima oleh dirinya dari orang-orang terdekatnya seperti itu. Itu teori gaya dan perilaku seperti itu. Ya, Najwa. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Najwa izin bertanya Pak. Nah, dari 5 teori yang tadi Bapak sampaikan, untuk zaman sekarang ini manakah pendekatan yang cocok diterapkan bagi pemimpin-pemimpin muda gitu Pak? Dan sekian pertanyaan aja Pak. Oke, luar biasa ya pertanyaan Najwa. Ini kekinian banget ya, anak sesuai dengan itu Najwa ya, anak kekinian ya. Mana yang cocok? Ini kan sudut pandang ya, sudut pandang pemimpin-pemimpin itu muncul atau pemimpin itu efektifnya kepemimpinan itu sudut pandang masing-masing. Nah, cocok atau tidaknya itu bisa dari kesemuanya juga. Nah, yang menjelaskan kepemimpinan itu yang efektif seperti apa. Bisa mereka juga menjelaskan, karena misalkan kayak pemimpin yang sekarang kayak Mas Presiden kita,
Pak Mas Gibran ya. Nah itu, oh berarti kalau dari Great Man Theory mengatakan kalau dia karena memang dilahirkan Gibran udah takdirnya dia jadi wakil seperti itu. Nah teori trait juga nanti kepribadiannya dia yang legowo, yang merakyat. Nah seperti itu membuat dia banyak dicintai oleh rakyat Indonesia sehingga jadi pemimpin. Nah seperti itu. Jadi yang terpenting itu mana efektifnya pemimpin yang mengatur ya semua tindak tanduknya, apakah terhadap bawahannya maupun terhadap pekerjaannya, seperti itu ya. Itu ya kira-kira Najwa. Oke, sampai sini ada pertanyaan lanjutan Najwa? Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, seperti penjelasan definisi tadi ya. Nah, komponen-komponen dalam kepemimpinan. Apa-apa aja sih komponen yang ada dalam kepemimpinan sehingga seseorang itu disebut cocok atau layak disebut sebagai pemimpin. Nah, yang pertama adalah adanya pemimpin, orang yang memimpin, seperti itu ya. Yang kedua, kemampuan untuk menggerakkan. Yang ketiga, pengikut. Yang keempat, tujuan yang baik. Dan yang kelima, organisasi. Nah, yang bisa lebih gambarnya biar lebih enak ya kalian melihatnya, ini adanya pemimpin, kemudian ada proses menggerakkan, berarti ada pemimpin ini mampu menggerakkan bawahannya, pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Nah itu poin-poinnya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang pemimpin. Nah pemimpin tersebut, apa yang dikatakan sebagai pemimpin? Ya seseorang harus mampu berpikir secara holistik. Nah seperti itu, secara keseluruhan ya, menyeluruh, bukan apa yang ada dalam pikirannya aja, tapi secara keseluruhan, seperti itu ya. Nah sehingga mampu menyerap semua aspirasi dan sehingga dia bisa menjelaskan atau juga menurunkan perintah yang efektif ya, seperti itu. Kemudian pemimpin harus memiliki visi sebagai penggerak organisasi, pemimpin harus memiliki semangat spirit, dan pemimpin harus memiliki karakter dalam kepribadiannya yang sesuai dengan karakter pemimpin. Pemimpin harus memiliki integritas dan kapabilitas, seperti itu. Nah yang kedua, kemampuan menggerakkan. Nah itu yang penting. Ada berbagai macam proses ya untuk menggerakkan massa atau menggerakkan bawahannya. Nah yang pertama bisa perintah. Nah karena ketika seorang pemimpin itu memiliki otoritas ya, memiliki segala halnya. Ketika kita menjadi pemimpin, kita pasti akan dilihat orang. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara perintah. Ketika jadi pemimpin, kita bisa memerintahkan langsung, seperti itu. Nah, juga adanya paksaan, ya seperti beliau ini ya. Kenal beliau ini? Tahu ya? Ini Hitler ya. Nah, ini biasanya dengan paksaan seperti itu, apa aja. Kalau yang enggak, kalau yang sekarang kayak itu ya, siapa? Uncle Kim Jong Un ya. Nah itu yang zaman sekarang ya, seperti itu. Info-info seperti itu ya, tapi nggak tahu juga apakah memang benar apakah itu hanya teori konspirasi atau memang orangnya memang seperti itu, yang Hitler yang apa-apanya itu dipaksa, kalau enggak langsung hilang malam, seperti itu ya. Nah ini paksaan, sedangkan otoritas ya penguasaan, perlakuan ya, memberikan perintah, memberikan sesuatunya itu berdasarkan teritorial dia sebagai pemimpin, dan juga himbauan. Nah ini menghimbau aja, nggak ada memberi paksaan dan sebagainya. Ini membuat karyawannya atau bawahannya itu nyaman bekerja sama dia, dan juga apalagi ini pemberian motivasi dan pemberian contoh. Nah itu kemampuan untuk menggerakkan, contoh-contohnya. Dan juga harus ada kemampuan yang menggerakkan, itu harus ada sesuai dengan energinya, relasi dan respon. Walaupun baik pemberian tujuannya untuk memberikan motivasi, tapi energinya kurang, ya karyawan juga merasa nggak ada energi juga, seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada tuntutan nih, nanti ajalah pengerjaannya, seperti itu. Nah juga relasi
bagaimana pemimpin itu memiliki banyak relasi, link. Nah, semakin banyak relasi, seseorang akan dianggap juga. Nah, ketika jadi pemimpin, dia punya relasi dengan presiden langsung. Nah, orang pasti akan ketika dikasih perintah akan langsung, wah, siap Pak, seperti itu. Oke, dan juga responnya bagaimana? Respon yang baik ketika dia memberikan perintah itu, apakah dengan paksaan dan sebagainya, itu juga menjadi poin bagi menggerakkan pengikutnya, seperti itu. Sedangkan pengikut ada otoritas, respek, dan takluk dan oportunis. Nah, otoritas ya karena itu tadi, karena misalkan saya jadi seorang pemimpin ya, karena titel saya seorang pemimpin ya, kalian langsung memandang saya sebagai seorang pemimpin, itu otoritas. Sedangkan ada yang dia nggak secara formal jadi seorang pemimpin, tapi ada dapat respect dari orang-orang, nah bisa dianggap juga seorang pemimpin, seperti itu. Dan juga seorang pengikut itu bisa menjadi pengikut bagi yang dipimpin adalah karena takluk, nah seperti itu ya, dan juga oportunis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya? Ada nggak? Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, tetap semangat? Oh, baik ya, alhamdulillah. Kalian semangat, saya mengajarnya juga semangat nih. Oke, sebelum materi studi kasus tadi, kita akan membahas tadi setelah kita membahas materi, yang manakah itu seorang pemimpin? Nah, kan sudah lihat kan materinya, sudah paham ya materi seorang pemimpin itu apa. Nah, kita bahas lagi. Apakah pemimpin paduan suara seorang leader? Kenapa? Karena anggota paduan suaranya ngikutin arah gerakannya. Ya, tujuannya apa? Biar satu suara. Oke. Nah, itu ada orangnya, yaitu dirijennya kan ya. Nah, kemudian ada untuk menggerakkan tangannya ya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, ada pengikut kan. Nah, ada tujuannya agar suaranya itu match satu suara ya, seperti itu. Yang kedua, nah ada yang iya jadinya sekarang karena setelah mempelajari ya. Jawabannya iya, karena ada pemimpinnya Bapak ini ya. Nah, ada prosesnya. Ada penggeraknya apa? Ya, Bapak ini mengerahkan ya dengan tongkat dan sebagainya suara. Dan ada pengikutnya. Ya, ini kan. Nah, tujuannya apa? Ke tempat makan atau pulang ke kandang. Nah, berarti Bapak ini seorang pemimpin, seperti itu. Nah, yang ketiga, empat, ini enggak seorang pemimpin karena ya enggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, Bapak gurunya inginkan. Nggak ada yang mengikutin, ada yang nangis malah, ada yang terkejut, ada yang ngambek, seperti itu ya. Nah, oke, dan yang keempat, ini pemimpin atau enggak ya? Enggak, karena ya ada yang ngikutin, ada yang enggak, seperti itu. Oke, kira-kira paham ya materi kita hari ini? Oke, agar lebih paham lagi, silakan kalian duduk per kelompok yang telah kita bagi ya. Silakan kalian untuk mendiskusi studi kasus ya kita pada hari ini dan suara seorang. Nah, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Semoga dapat memberikan gambaran dalam proses pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam proses pembelajaran di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yaitu Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Padang, seluruh jajaran pimpinan universitas, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Departemen Psikologi, dan juga rekan-rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa di Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.